Acara selanjutnya penampilan kelas 12 putra dan putri Pondok Pesantren Tebu Ireng 08 Banten. Mari kita saksikan. Sekolah, engkaulah tempat pelindung kami dari gelapnya kebodohan, tempat menempa diri dengan ujung tinta pena yang akan menjadi saksi, tembok ruang belajar yang menghiasi kata-kata motivasi setiap hari, menjadi cerita yang tersimpan dalam bukti berisi prestasi. Teman, ingat dengan baik kenangan ini di dalam sejarah hidupmu. Terus berusaha untuk agama, bangsa, dan demi negara Indonesia tercinta. Jangan pernah kau berhenti melihat karamnya jurang perjuangan. Terus berusaha hingga tanpa kata lelah. Perpisahan hanyalah kata pengganti dari melompat ke tempat mencari ilmu lain. Tidak ada alasan untuk saling melupakan kenangan. Kebersamaan akan terus terwujud dalam naungan persaudaraan. Erat tidak akan terlepas sampai kesuksesan menjadi milik bersama. Teman, jadikan perpisahan ini bukan untuk mengakhiri sebuah cerita. Jangan kau jadikan alasan untuk saling bersifat acuh. Tapi jadikan perpisahan termanis ini Sebagai momen besar untuk saling bertemu dan merayakan keberhasilan bersama. Selamat berpisah, kawan. Kami tunggu kehadiranmu di puncak kesuksesan.
untuk kita bertemu lagi. Kurelakan dirimu pergi, meskipun tak siap untuk merindu, tak siap tanpa dirimu, harap terbaik untukmu. Oke, kita akan mengundang Bapak Ketua Yayasan untuk memberikan sambutan kepada yang terhormat Abah Kiai Haji Ahmad Kizwini selaku Ketua Yayasan Tebu Ireng 9 dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali deui tadi kagok masih anu ngadaran kacang kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alimul ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para kasepuhan, bil khusus pengasuh pesantren Tebu Ireng 08 Banten, Ahinal Kiram Kiai Haji Abdul Rauf yang saya hormati, wa khususil khusus tamu kita dari Jakarta, Bapak Ustadz Haji Akri Patrio, yang alhamdulillah pada malam hari ini berkenan hadir di tengah-tengah kita dalam rangka wisuda bin Nador klasikal dan milad kelima pesantren Tebu Ireng 08 yang saya hormati. Tidak ketinggalan Bapak Jaro Sanding, Bapak Rosid dalam kurung keleneng yang saya hormati, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri yang berbahagia. Bihtisoril kalam, selaku ketua yayasan, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, baik pengurus yayasan maupun pengurus Pondok Pesantren Tebu Ireng 08 Banten, serta para panitia yang telah bersinergi bahu-membahu merancang, merencanakan, merealisasikan sehingga kegiatan wisuda bin Nador, wisuda klasikal, dan peringatan milad kelima Pondok Pesantren Tebu Ireng 08 ini bisa dilaksanakan dengan baik, alhamdulillah.
tanpa dukungan dari semua pengurus, dari panitia, dari seluruh orang tua atau wali santri, dan dari anak-anak santri, mustahil kegiatan yang cukup spektakuler ini bisa dilaksanakan oleh kita semua. Sekali lagi, selaku ketua yayasan, saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas kerjasama ini, sehingga kegiatan, alhamdulillah, ini kegiatan yang terakhir di hari ini. Sebab dari tadi pagi sampai siang sampai malam ini kita masih melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan harapan kami dengan kerjasama yang baik ini kelak ke depan bisa ditingkatkan lebih baik dan lebih baik, sehingga apa yang kita canangkan, kita cita-citakan, yang sudah kita programkan baik di kurikulum pesantren Teburu 08 ini maupun di rencana pembangunan oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bil khusus saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada tamu kita Bapak Ustadz Haji Akri Patrio, yang alhamdulillah Selasa yang lalu saya diberi kesempatan bertemu dengan beliau di Pondok Pinang, Jakarta. Karena pada saat itu beliau sedang libur, tidak menerima undangan, khusus untuk menerima Ketua Yayasan Teburu 09 saja katanya. Saya merasa berbahagia sekali pada malam hari ini bisa menghadirkan yang selama ini kita semua hanya lihat di TV beliau. Tapi jangan salah, Ustadz Haji Akri Patrio ini pernah mondok di Kobong Rombeng di Menes. Jangan salah, itu nilai plusnya. Beliau pernah di Kananga, pernah di Ciputri, pernah di Masyarikul Anwar Caringin, Ki Agung Caringin. Jadi kalau nanti di dalam perjalanan hikmah tausiah yang beliau sampaikan diisi dengan bahasa Sunda, jangan kaget nanti, karena memang beliau fasih bahasa Sundana, meskipun kadang-kadang ngomongnya aing cabok dia. Jadi bahasanya dibalik-balik, maklum sudah lama barangkali. Yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa dalam rangka peringatan Milad kelima ini kami mencanangkan menuju tahun penguatan sistem kelembagaan. Ini dari mulai 2017 tanggal 6 Januari kita launching pesantren Teburu 08 ini. Tanggal 18 April 2017 kita peletakan batu pertama, dan sekarang tahun ke-6 kita alhamdulillah, Ustadz Akri perlu saya sampaikan, santri baru mencapai 900 lebih saja. Mudah-mudahan kehadiran beliau nanti bisa mensupport untuk pengembangan pesantren kami yang insya Allah 4 tahun ke depan kami merencanakan untuk perguruan tinggi atau sekolah tinggi yang insya Allah 4 tahun ke depan. Dan perlu saya sampaikan bahwa seminggu yang lalu saya telah menebangi pohon di belakang, hutan itu sudah gundul, rencananya akan dibangun untuk lokal madrasah baik sanawiyah maupun aliyah. Jadi yang selama ini orang tua atau wali santri mengatakan pesantren Teburu 08 sekolahnya ngelonjor saja tanpa pakai batu, tanpa pakai bangku, dan luasnya hanya 2 meter kali 10 meter, insya Allah tahun depan akan terjawab. Doakan kami, pengurus yayasan, pengurus pondok pesantren, supaya diberi kesabaran, ketawakalan, dan kekuatan untuk melaksanakan program yang sudah kita canangkan. Insya Allah saya berencana 2 atau 3 minggu ke depan akan mapping lapangan situ untuk didoser diratakan. Doakan, meskipun sampai sekarang saya belum tahu uangnya dari mana, tapi hakul yakin Allah akan menolong
bagi orang-orang yang senantiasa menolong agama Allah. Saya yakin itu. Sebab kami juga dulu membangun pesantren ini tidak bermodal. Modalnya hanya urunan Ustadz Akri. Yang punya 10.000, 10.000, yang punya 50, 50, yang punya sejuta, sejuta. Modal urunan rereongan. Gedung utama modalnya hanya 48 juta. Jadinya 1,8 juta. Masjid modalnya hanya 18 juta. Jadinya 1,7 juta. Dan itu tidak bisa dihitung dengan matematika, Ustaz. Makanya agama dibangun dari dua dimensi. Dimensi ta'abudiyah dan dimensi ta'akuliyah. Sesuatu yang tidak bisa diakalkan, jangan diakalkan. Bagaimana mungkin pesantren Tebu Ireng 08 tidak punya uang, tidak minta kemana-mana, tapi terbukti sekarang bangunan aset sudah 15 miliar dalam jangka 5 tahun. Ini kebanggaan bagi kita semua. Mudah-mudahan para hadirin wal hadirat rahimakumullah, momen ini kita gunakan untuk muhasabah. Kita gunakan untuk mudzakarah, saling mengingatkan. Supaya di dalam mengembangkan pendidikan ini kita bisa lebih sinergi satu sama lain, mengacu kepada tujuan kita, dan kita mudah-mudahan berharap dari khidmat kita di Tebu Ireng 08 ini diangkat oleh Allah menjadi muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terakhir ingin kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua, kepada wali santri, kepada pengurus yayasan maupun pengurus pondok pesantren Tebu Ireng, dan kepada anak-anakku sekalian, atas segala kekurangan kami di dalam mengelola lembaga ini. Pasti kekurangan itu akan terjadi dan akan ada, karena itu sifat manusia. Dan kalaupun ada kelebihannya hanya sedikit sekali, tidak seujung kuku pun. Tapi dari kekurangan itu boleh jadi kita bisa belajar bagaimana hidup untuk bersikap positif, hidup untuk bersikap husnudzon, sehingga di dalam melaksanakan kegiatan dan program ini kita penuh pandangan futuristik ke depan. Dengan pandangan itu mudah-mudahan langkah kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya di dalam melaksanakan kegiatan ini selalu berpandangan dan berprinsip bahwa likulli khutwatin barokatun. Setiap langkah itu menjadi keberkahan. Dan keberkahan inilah yang tidak bisa dinilai secara akal, tidak bisa dinilai secara rasional, tapi nyata itu adanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq bila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan Abah Kiai Haji Ahmad Kizwili. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau kita bisa amalkan di kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, sampailah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti. Kita sambut pada malam hari ini Al-Mukarram wal-Muqtaram Al-Ustadz Haji Akri Patrio. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan untuk menaiki panggung utama. Bingung nih kalau di depan kiai, saya takut salah dengan santri, saya juga takut salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul jalal. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal aqwali wal af'ali wal ahwal.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجرين وشفيع المذنبين وشيخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين. Biar kelihatan kayak Ustadz beneran. Awas, hati-hati. Hati-hati kalau mau bener sama kiai, kalau mau rame sama saya biasanya. Jadi kebetulan saya belum bisa jadi kiai. Disebut kiai punya santri, punya jamaah, disebut ustadz, punya murid. Saya belum, baru punya 2 kiai dari zaman dulu sampai sekarang. Murid saya Parto sama Eko. Sampai sekarang saya udah jarang di TV, saya udah jarang syuting. Bukan karena saya udah alim, bukan karena saya suka dakwah. Kenapa saya jarang di TV? Karena emang nggak diajak. Jadi biar jelas dulu. Guru saya, guru kita semua, Al-Mukarram wal-Mukarram, Syekhuna kita Bapak Kiai Haji Ahmad Kizwini, mohon ikhlas Kiai. Juga Al-Mukarram wal-Mukarram, guru kita, Kiai kita, pengasuh PP Tebu Ireng 08, Dr. Andes Kiai Haji Abdul Rauf MSI, mohon ikhlas Kiai. Juga para guru, para santri, bil khusus para tamu undangan, saya tidak sebutin satu-satu. Kenapa saya tidak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya bisa hadir di sini, satu kehormatan yang luar biasa. Kalau Kiai bilang tadi saya pernah mondok, benar saya pernah mondok. Di Caringin saya mondok, di Menes saya mondok, di Serang ikut mondok, di pokoknya wilayah Banten gitu, muter aja zaman dulu saya mondoknya. Kiai buka kitab saya ikut buka kitab, Kiai tutup kitab saya ikut tutup kitab. Alhamdulillah pulang mondok bisa buka tutup doang. Makanya saya hari ini pengen berbagi indahnya menjadi santri, senakal-nakalnya santri tetap santri. Dan ternyata santri bukan hanya melulu harus jadi kiai, ternyata jadi artis juga bisa. Masih ingat barangkali setiap Ramadan di SCTV yang main para pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Ferry. Ingat gak ada Ustadz yang takut banget sama istrinya? Setiap malam sahur di bulan suci Ramadan namanya Ustadz Ferry. Mungkin ibu tahu ya Bu? Ya, yang jadi Ustadz Ferry. Yang jadi Ustadz Ferry itu aku. Nah disitulah saya pengen berbaginya, nggak kaku-kaku banget. Makanya saya lihat di sini dari pagi sampai malam hari ini acaranya luar biasa. Santri yang jago ngaji ada, yang hafiz Quran ada, komplit semuanya. Yang bisa nyanyi juga ada. Karena kata kiai saya, kata hukama itu al-Islam la yatba'al zaman. Islam itu tidak ketinggalan zaman. Walau huwa yafutuhu zaman, Islam juga tidak ngikutin zaman. Walakinnal Islam yara'i taqaddumaz zaman. Justru agama Islam memelihara kemajuan zaman. Apalagi kita orang NU yang luar biasa. Ini banyak guru-guru saya, senior-senior saya dari Tebu Ireng, wabil khusus yang dari 08 Banten. Kalau saya bilang contoh santri yang bahasa Bantennya, bahasa Menes itu calang, yang cincalang saya. Jadi kalau ada telur yang cakep-cakep, nah yang kira-kira telur nggak jelas,
calang, itu saya. Kenapa saya pakai kain sarung? Bukan karena pengen dipanggil kiai, karena pesan dari guru saya, anak laki, anak santri harus rajin-rajin pakai kain sarung. Insya Allah nanti anaknya banyak. Berdasarkan pengalaman guru-guru saya, kiai kita khususnya di NU pasti rajin pakai kain sarung. Insya Allah kita ngambil barokahnya dari orang-orang tua kita. Mudah-mudahan nanti anak kita banyak. Banyak anak, banyak rezeki. Jadi saya gak ceramah, saya cerita aja dulu dah dikit. Saya termasuk anak ketiga dari bapak saya, bapak ibu saya anaknya 13. Satu ibu. Itu menandakan bahwa bapak saya subur, ibu saya produktif. Nggak pakai konsultasi dengan dokter Tobi, nggak ngobrol-ngobrol sama dokter Boyke, berdua-duaan aja ibu bapak saya anaknya 13 tanpa konsultasi. Dan bapak saya karena anaknya banyak nggak keurusan. Orang tua dulu tuh makan nggak sesuai dengan menu, hidup apa adanya. Kenapa saya mondok lompat-lompatan? Karena emang nggak bisa bayar. Jadi bukan diusir, malu sendiri. Akhirnya saya ngikut aja, kiai ngajak ngoyos, saya ikut ke sawah, ikut ngoyos. Kiai ngajak ngegebot, disuruh ngegebot, saya ikut. Kiai nyuruh nyari suluh, saya ikut nyari suluh. Sehingga saya ngambil barokahnya kiai, alhamdulillah. Walaupun saya nggak jadi kiai beneran, tapi sempat jadi ustadz di para pencari Tuhan di sinetron. Alhamdulillah keluar dari situ sekarang banyak undangan, termasuk saya bisa hadir di sini. Dan kebetulan pelawak nggak banyak yang naik ke dunia taklim. Kenapa? Karena emang mungkin dulunya nggak ngaji. Parto nggak berani suruh ceramah, Eko kawan saya nggak berani suruh ceramah. Kalau diundang ke tempat seperti ini baru ada qori baca Quran, palanya udah keluar asap kawan saya. Beda. Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Makanya santri sejelek-jeleknya santri tetap santri. Walaupun pulang belum jadi apa-apaan masih disebut itu, begitu juga santri. Makanya luar biasa jadi santri. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan dulu ibu. Allah adil buat kita. Kita bisa jadi orang pinter di tengah-tengah orang bodoh, atau sebaliknya kita bisa jadi orang bodoh kalau di tengah-tengah orang pinter. Di dunia artis nggak semuanya mau disuruh jadi imam. Saya mau nggak mau karena emang nggak ada yang lain, saya mau. Alhamdulillah, saya jadi imam. Kalau sholat, karena kita udah biasa ngikutin guru kita, kiai kita. Makanya simbolnya kalau kita sekarang ke masjid, kita udah di depan. Dulu kita di belakang. Kenapa? Orang tua kita udah nggak ada dan ternyata kita udah jadi pengganti orang tua. Mumpung masih di pondok, mumpung kita masih ngaji, mumpung kita lagi menimba ilmu, habisin ilmu kiai semuanya. Sampai kiai udah nggak punya ilmu lagi. Begitu kita pulang, kita sudah ditunggu oleh masyarakat kita. Contoh, walaupun sebutut-bututnya saya mondok, ngikut ngaji alfiah, ngikut baca alfiah, jurumiyah, ngikut baca jurumiyah, ngikut fathul muin, ngikut fathul qorin yang tipis-tipis, ngikut. Cuman karena kita ngajinya nggak serius, akhirnya ikut-ikutan doang. Sampai sekarang saya nggak bisa mengajar jurumiyah, nggak bisa. Mencekelas nyerogan. Sampai sekarang masih diajak nyerogan aja. Tadi likulli syai'in maziyah, Allah adil buat kita. Adekku, kawanku, saudaraku, ibu kalau punya anak mendingan masukin ke pondok, terserah mau diapain. Anak saya alhamdulillah sekarang udah ngambil kedokteran di Semarang. Karena apa? Dia hafizun. Pagi, sore, siang, malam gak ada kerjaan selain ngaji. Alhamdulillah begitu laporan dia dapat kemudahan pada saat dia ngambil fakultas kedokteran. Kenapa? Karena hafal Quran. Jadi nggak ada ruginya. Kayak di dunia lawak, nggak semua pelawak berani. Nggak ada semua pelawak berani disuruh
pakai kain sarung, pakai sorban ini, nggak ada yang berani. Alhamdulillah, karena pelawak yang lain nggak berani, berarti saya nggak ada saingan. Kalau nggak ada saingan berarti permintaan ceramah makin banyak. Karena permintaan makin banyak, otomatis harga makin meninggi. Ini ilmu ekonomi. Makanya mumpung di pondok lagi latihan ceramah, insya Allah keluar nanti jadi dai-daiyah. Amin. Rajin ngaji, insya Allah suaranya cakep jadi qori-qoriah. Amin. Rajin baca Quran setiap hari, insya Allah nanti ke depan jadi hafiz-hafizah. Amin. Kita nggak pernah tahu karena hidup bukan pilihan. Saya jadi pelawak bukan pilihan. Saya masuk ke dunia selebriti bukan pilihan. Tapi di saat orang-orang nggak ngerti dan orang nggak tahu dan nggak pernah mengalami pendidikan di pondok, kita pernah ngalami. Ada orang disuruh imam didorong, ayo, disuruh imam maghrib didorong, ayo pak, bukan dia maju malah mundur, ayo pak, ayo pak, dan main dorong-dorongan, terus begitu, ayo pak. Akhirnya sampai isya nggak sholat maghrib, keseringan main dorong-dorong. Tapi kalau di pondok adik-adikku saya yang udah belajar di sini setiap hari, yang paling penting bagusin makhrajnya, karena suara bagus makhrajnya jelek tetap jelek. Makanya di Banten itu saya ngaji bukan karena suaranya, tapi yang dirapikan makhrajnya. Kalau makhrajnya udah cakep, mau diterapin di mana aja, di dunia artis sekalipun, insya Allah cakep. Saya ngalamin disuruh jadi imam didorong, saya imam kaget. Karena waktu itu saya memang nggak kelihatan, kalau sekarang kan kelihatan kayak ustadz nih pakai kain sarung. Padahal bukan karena pengen dipanggil ustadz saya pakai kain sarung, karena agak nyaman aja kita nggak lengket-lengket banget kalau pakai kain sarung. Pernah saya didorong waktu kumpulan pelawak-pelawak, saya didorong suruh jadi imam. Nggak nyangka barangkali sampai maaf bukan bujuk, bukan sombong, bukan takabur. Saya sempat di keluarga Cendana juga suruh jadi imam, pengganti Gus Dur zaman itu. Karena dari pelawak tadi. Karena bentakan saya bukan bentakan orang yang nggak pernah ngaji. Saya tarik itu Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dianggapnya saya paham. Padahal saya ngikutin guru saya. Karena murid dari gurunya, guru dari gurunya, gurunya dari guru-gurunya. Kebetulan kita nggak ada guru, nggak ada papanya. Ya, anak dari ibunya, ibu dari ibunya, ibu-ibunya dari ibu-ibunya. Karena disebut anak dia keluar dari rahim ibunya. Kalau yang keluar dari peralon, curut namanya. Beruntunglah kita karena gennya orang cakep, bapak kita ini orang-orang cakep, kebagian barokahnya. Karena kita kumpul di pondok bersama guru-guru kita yang cakep-cakep. Cakep ilmunya, cakep akhlaknya. Keluar dari sini adikku sayang, siap-siap kita ditunggu oleh bangsa, agama dan juga negara kita. Mudah-mudahan keluaran Tebu Ireng 08 Banten besok ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang menjadi ulama besar, ada yang menjadi pengusaha kaya. Karena kita nggak tahu, hidup bukan pilihan. Termasuk saya, setiap haul masyayikh kalau saya datang ke pesantren saya selalu minta ikhlas, karena nggak ada pesantren yang meluluskan santrinya jadi pelawak. Waktu itu saya masih lucu karena masih miskin, lucu terus. Oh, sekarang udah agak jahit-jahit dikit gitu biasa. Zaman itu bener-bener saya itu pulang pondok saya bingung karena nanggung tadi. Di Banten itu saya nggak, kata guru saya kalau pondok di Banten itu ada 3: rajin ngaji, tiap hari bolak-balik kitab kuning jadi kiai, rajin wirid jadi jawara ngehikmah, rajin jampe jadi dukun. Tiga-tiganya saya nggak ada. Jadi kiai males ngajinya, jadi jawara nggak ada nyalinya, jadi dukun takut nggak manjur. Akhirnya saya ngambil jadi pelawak, jadi artis. Ya alhamdulillah di dunia artis ternyata nggak semuanya orang ngerti ilmu kiai. Di saat orang mengharamkan tahlil, membid'ahkan tahlil, saya maju. Yuk kita ramaikan tahlil. Ada pengajian-pengajian artis itu kalau ngaji itu pakai di gedung-gedung mewah gitu, nggak pakai tawasulan. Kenapa? Karena saya tahu saya sampai hafal Yasin itu bukan karena saya ngapalin Yasin. Adekku sayang,
Santri, saya hafal Yasin bukan karena saya ngapalin Yasin, karena saya sering diajak tahlil. Dan ibu saya teriak kalau ada tahlil, udah ngomel, ada tahlil, cepetan ikut bapak, habis Isya jangan kemana-mana, ikut tahlil. Kenapa mak? Mak nggak masak. Sampai ibu saya ngajarin, nanti kalau ada tahlilan jangan duduk di belakang, duduk di depan dekat kiai. Kenapa mak? Karena lempengan itu makanan banyak. Di saat orang membidahkan tahlil, yuk kita rame-rame tetap semangat bertahlil. Karena tawasul itu, kata guru saya, tawasala ya tawasalu tawasulan, nyambung-nyambung. Nggak bakal kita bisa hidup sendirian. Murid dari gurunya, guru dari gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya. Anak dari bapaknya. Ya bu, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Kata kiai, kalau pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Kalau pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Kalau pengen punya anak jadi santri, emak bapaknya kudu rajin masukin anaknya ke pondok pesantren. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Bahkan kata kiai saya, kalau pengen otomatis gurunya juga mesti soleh. Terima kasih. Enakan dikit. Kalau pengen punya anak soleh, ibunya mesti soleh. Kalau pengen punya murid yang soleh, bapak gurunya juga mesti soleh. Kalau hari ini kita kebagian soleh, karena bapak-bapak kita adalah orang tua yang soleh. Bisa jadi kita sehat panjang umur, dihargai orang, dibutuhkan orang, bukan karena kita, karena kebaikan dan ilmu orang-orang tua kita zaman dulu. Makanya saya mengajak adik-adikku sayang, ayo begitu kita keluar banyak orang yang bertentangan dengan kita, tapi welcome aja, silakan. Yuk kita juga harus banyak belajar dari perbedaan. Di balik perbedaan ada sebuah hidayah, di balik persamaan juga waspada. Karena itu adik-adikku waktunya ngaji-ngaji, ntar jadi qori, suaranya cakep. Bahkan sekarang luar biasa, orang yang suaranya cakep pergi haji bisa gratis, jadi qori tiap hari. Nah saya nanggung waktu jadi mau belajar qori, saya nggak didukung karena bapak saya nggak didik saya kayak kurikulum gitu. Pondok saya juga balai rombang, yang ngaji rajin ya pinter, yang malas ya ngedul ya, gitu-gitu aja. Akhirnya saya juga termasuk udah tuanya nggak jelas. Tapi tadi sebutut-bututnya santri tetap santri. Walaupun nggak bisa apa-apa tetap tersebut santri. Itu hebatnya santri di mana-mana. Dan saya termasuk orang yang gak terlalu fanatik. Alhamdulillah. Sekalipun kita masuk ke dunia santri masih dibutuhin orang. Makanya saya selalu teriak, jangan terlalu fanatik. Adikku sayang, ilmu apa aja pelajari. Ilmu apa aja pelajari. Nanti semakin gede mulai kita sisihin. Orang tua kita juga begitu, jangan ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Lantas yang mana yang boleh? Ya, saya berpesan buat adik-adik saya, ayo waktunya ngaji. Habisin ilmu di pondok pesantren ini, insya Allah keluar sudah ditunggu oleh masyarakat, bangsa, agama, dan juga negara kita. Nungguin orang-orang yang pintar. Jadi dewan-dewan yang cerdas, jadi dewan-dewan yang pintar, alim. Insya Allah ke depan, saya nggak mau adik-adik saya bingung di pondok. Kalau perlu HP buang. Sebab kata kiai dulu zaman saya punya Walkman di pondok, ada suara orang nyanyi, itu kiai lewat, apa kata kiai? Jeung seuneu bae dah. Jadi Walkman itu disuruh buat kayu bakar aja, nggak usah dibawa-bawa ke pondok. Apalagi HP, banyak penyakit. Benar. Dulu orang tua kita bangun malam pegang HP, tengah malam guru kita lihat tasbih, pegang tasbih, pagi-pagi nyari tasbih. Sekarang kita udah ngikut bu, malam cari HP, tengah malam pegang HP, bangun pagi lihat HP, yang ngaji HP, yang selawatan HP, akhirnya besok yang masuk surga.
Ya. Adikku sayang, saya tuh kalau ingat di pondok begini sebetulnya malu saya. Ceramah begini saya nggak tahu saya mesti ngomong apa. Ya saya ingat, yuk biar nggak ngaku, biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk, ikutin saya bareng-bareng. Mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun bareng. Ya Rabbi bil balligh maqasidana. Cakep. Lam yahtalim qadun toha mutlaqan abada wa matasya aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana minhul dawabu falam tahrab ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabbi balligh maqasidana Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Zaman saya dulu kalau begitu tuh ramai gitu, enak. Dulu di pondok saya juga kalau muzakarah, muhadharah tuh berisik, latihan, ceramah gitu. Saya tuh paling ngocol saya itu. Bahkan yang teman-teman saya pada ngaji, saya maling ikan waktu itu. Ngaji, wah itu tuh yang kadang-kadang kalau ingat begini nyesel, Masya Allah. Jangan sampai niru kayak saya. Contoh nih yang santri yang gagal, akhirnya bukan jadi kiai malah jadi pelawak. Gak jelas. Tapi kata guru kita, sejauh-jauh kita pergi kita pasti pulang. Ya, apa yang kita bisa baca dapatnya segitu, ya emang udah segitu. Saya ceramah di mana-mana nggak banyak ayatnya. Kenapa? Emang belum hafal. Terang-terangan aja, saya belum hafal. Jadi kalau saya kadang-kadang ceramah di mana-mana permintaan banyak, ngajinya kurang. Beruntung ada guru belain, kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan kepada kalian dari aku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Jadi nggak harus 100 ternyata. Ya, nggak harus 100.000 ayat, enggak, kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku kepada kalian walaupun satu ayat. Makanya selamat saya kalau ceramah di mana-mana nggak hafal ayatnya, berarti saya udah belain duluan, emang bisanya segitu. Jadi kalau hari ini kita cuma bisa baca Fatihah, kata orang tua saya, udah Fatihah aja, jangan pusing-pusing mau hafalin Quran, nggak bakal bisa hafal Quran. Kenapa? Kreditan udah banyak. Punya motor kreditan, punya mobil kreditan, mau baca Quran susah jadi penghafal. Karena apa? Setiap bulan ada tagihan. Ya, makanya adik-adikku saya yang pun masih bersih, belum ada dosa. Adik-adikku saya yang ilmu gampang masuk. Kalau tempatnya bersih, yang masuk juga bersih. Tapi kalau model saya udah banyak kotornya, jadi yang bersih susah masuk ibu. Makanya ibu juga nggak usah aku pengen khatam Quran setiap hari, pengen jadi penghafal Quran, kelamaan. Mending serahin ke anak aja. Ibu mendingan dagang gorengan, biayain buat anak baca Quran. Benar. Kalau ibu pengen ngapalin Quran juga, pengen jadi hafizah, kelamaan ya bu ya. Ya bu. Makanya tinggal anak-anak kita di sini, masukin ke pondok, lihat anaknya bu, lihat gurunya. Karena berapa banyak ibu pesantren terkenal sekarang yang viral ibu, ya, yang sampai ribuan hektar. Ya bu, kita nggak tahu anak-anak kita dijadiin apa. Tapi kalau di sini jelas, kiainya jelas, Abah Haji, kitabnya jelas, kurikulumnya jelas, bahkan ada planning ke depan. Kita doakan mudah-mudahan jadi kampus terbesar di daerah. Amin. Tebu Ireng 08, mudah-mudahan besok di sini ada kampus terbesar. Amin. Yang jelas. Berapa banyak kalau kita buka YouTube? Di Jakarta ini jangan kata aliran yang benar, aliran yang kagak beres saja masih ada pengikutnya. Kayaknya hati-hati banget ibu, mendingan adik kita masukin ke pondok Tebu Ireng 08.
waktunya ngaji, insya Allah ntar jadi qori'ah, amin. Insya Allah begitu keluar jadi imam-imam besar di masjid jami kita, amin. Kita nggak pernah tahu Bu, hidup bakal jadi apa. Hidup bukan pilihan. Saya nggak pernah bercita-cita menjadi seorang pelawak atau pemain sinetron, nggak pernah. Tapi bagaimana lagi, memang dulunya kita nggak jelas ngajinya, akhirnya dapatnya juga nggak jelas. Terang-terangan adik saya, ini Tebuireng 08 jelas, guru-gurunya jelas, kiainya jelas, kurikulumnya jelas, hasilnya besok mau jadi apa juga pasti jelas. Oh gitu, ada minum juga gitu kalau lama, jadi lama dong, jadi nggak enak lah. Terima kasih, Aki. Nah ini kan santri-santri cakep, besok udah gede, biar agak gemuk kan. Kalau santri emang nggak boleh gemuk, ini pas. Ya kalau santri gemuk itu kelihatan, kerjaannya makan terus. Kalau ini kan gemuk enggak, kurus enggak. Yang penting kan buang hajatnya kencang. Ya santri itu kata bapak saya, kalau santri gemuk berarti gak ngaji, kebanyakan makan tidur. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini kiai besar juga, amin. Harus begitu. Regenerasi berikutnya kita harus ciptakan. Kalau nggak diciptain bingung zaman sekarang itu. Pondok-pondok akhirnya pondoknya salah, gurunya salah, anak kita nggak jelas. Maaf ini. Kalau di sini insya Allah, saya yakin gini. Besok kalaupun saya nggak diundang, saya pasti main kemari, pengen ikut ngaji saya. Doain. Karena saya pengen lihat adik-adik saya, pengen berbagi cerita. Yang bego aja, kalau punya keberanian masih punya tempat. Apalagi yang pinter, ayo adik-adikku saya. Setelah pinter punya keberanian. Karena yang paling penting dalam hidup adalah keberanian. Kalau udah punya keberanian, ilmu nyusul, keyakinan nyusul, mantap juga nyusul. Tapi kalau orang yang ilmunya cakep tapi nggak punya keberanian, berat ngangkat. Kenapa saya diri di sini bukan karena punya ilmu, tapi karena punya keberanian. Walaupun saya siap malu. Kalau saya curhat sama guru saya, kiai saya malu disuruh ceramah terus setiap saat. Sekarang saya diundangnya suruh ceramah. Apa kata kiai saya? Malu jadiin modal. Insya Allah karena malu, lama-lama kita nggak mau malu, akhirnya jadi belajar. Benar. Kalau udah belajar dipoles makin cakep, akan terhindar dari rasa malu. Orang yang malu itu yang hampir nyaris nggak punya keyakinan, nggak ada malunya. Makanya saya berharap adik-adik saya di sini mudah-mudahan serius ngajinya, amin. Biar besok jadi kiai-kiai besar, amin. Biar besok jadi ulama-ulama besar, amin. Sekali berkuah, kiai-kiai muda yang luar biasa. Besok keluar dari Tebuireng 08 Banten, lebih dari itu. Besok ada yang mondok di Timur Tengah, amin. Yang begitu kembali ke Indonesia jadi ulama-ulama besar, amin. Kita butuh itu adikku saya. Zaman dulu Banten, Presidenan Abu Yakhatib cerita dari papa saya, itu RT-nya kiai, RW-nya kiai, lurahnya kiai. Kalau besok keluar dari Tebuireng 08, ya kita di rumah jadi RT, udah RT kiai, disuruh jadi RW, RW-nya juga kiai, disuruh jadi lurah, lurahnya juga kiai. Hebatnya luar biasa. Kalau kita punya misi selalu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, naruh motor di pinggir jalan nggak takut hilang. Ya, mau jadi artis nggak apa-apa, nggak najis banget. Ya, saya juga alhamdulillah jadi artis. Sampai sekarang nggak ada tuh kasus ini kasus itu, nggak ada. Maaf, jaga adikku saya, awas. Kadang-kadang kita baik, tapi pergaulan yang tidak baik berbahaya buat kita. Berapa banyak orang nggak pernah ngerti narkoba, dicekokin sama temennya pulang mondok, akhirnya kena pengaruh narkoba. Males balik ke pondok. Awas, hati-hati. Di dunia artis juga sangat sensitif. Banyak orang-orang besar yang jatuh karena narkoba. Awas. Makanya ngaji aja. Kalau perlu HP buang, penyakit. Ya, sampai kamu nggak peduli dengan HP itu lebih bagus. Ya, hanya peduli dengan guru, peduli dengan kiai, peduli dengan kitab-kitab yang dikaji oleh guru kita. Begitu kita pulang, cakap puasa Senin Kamis yang rajin. Dulu saya juga begitu.
Makanya aneh kalau tiba-tiba sekarang saya diundang jadi penceramah, aneh. Sama kiai kita juga bilang aneh urusan Allah. Kata bapak saya, nggak ada yang aneh. Kalau Allah sudah berkehendak, manusia nggak bisa ngelak. Saya nggak pernah bercita-cita jadi penceramah, nggak pernah bercita-cita jadi artis, nggak pernah. Tapi ternyata harus begitu. Jadi ustadz juga mesti punya modal. Jadi artis dulu, baru diundang jadi ustadz. Kan lumayan, nggak naik motor ya kan, naik mobil. Lalu kalau kita mau ceramah diajak naik motor, pakai kain sarung, ketiup angin, kan habis kemana-mana. Ya, jadi Allah cakep buat kita semuanya. Makanya Allah adil. Saya beberapa kali diundang di penjara, dari LP Cipinang sampai semua LP saya pernah masuk. Kenapa? Saya diundang suruh ceramah. Karena saya nggak pernah merasa saya ustadz, enggak. Kenapa kita bagus? Karena guru kita bagus. Kenapa kita dibaikin orang? Karena guru-guru kita ngajarin kebaikan buat kita. Alhamdulillah walaupun jadi artis masih terselamatkan karena doa dari guru kita dan orang-orang tua kita. Mohon maaf saya agak terlalu serius karena saya juga ini barangkali agak-agak mikir juga mau bercanda sebetulnya. Padahal saya tahu kata kiai yang hadir di sini Ginajar pernah, Kiwil pernah. Tapi saya hati-hati banget, cuma saya pengen berpesan sama adik-adik saya. Ayo sayang, waktunya ngaji. Waktunya mondok, benar-benar mondok. Waktunya ngelmu, habisin guru-guru kita ilmunya sampai dia enggak ada ilmunya lagi. Kita santap habis ilmunya. Tapi dasar ilmu bu, semakin kita minta, guru kita semakin banyak ilmunya. Enggak ada stok ilmu sampai habis. Benar. Makanya nih adik-adik saya nih yang cewek-cewek juga, apa penceramah harus itu di TV gantian. Besok ada mama dedeh muda, amin. Besok ada pembicara apa namanya cendekiawan muslim dari kalangan wanita keluar dari Tebu Ireng 08 Banten, amin ya robbal. Harus berganti-ganti, harus berputar terus. Besok juga ada yang seneng lihat ceramah saya. Oh iya lucunya boleh, tapi ilmunya harus lebih mantap. Mantiknya jago, balaghahnya jago, nahwu sorobnya matang, tafsirnya cakep, ilmu hadisnya cakep, kelar. Mau jadi pelawak juga orang segan, ternyata bukan orang sembarangan. Begitu kira-kira. Kenapa? Karena keluaran dari pondok ada ilmunya, ada barokahnya dari para guru, para kiai. Amin ya robbal. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Semangat sih sebetulnya saya. Tapi saya yakin adik-adik dari pagi sudah punya acara ya. Ya, udah punya acara dari pagi sampai siang. Ada wisuda Binal Minazar, ada wisuda klasikal, luar biasa. Terus sampai kita berharap dan berdoa mudah-mudahan bareng-bareng guru kita, kiai kita sampai Tebu Ireng 08 besok ada perguruan tingginya. Amin. Hingga adik-adikku sayang dari SMP, SMA sampai kuliah nggak usah kemana-mana, kita kumpul bareng-bareng di sini. Kalau butuh saya besok saya ngajar ngaliwat gue. Karena saya zaman di pondok resep sama ngeliwat. Akhirnya teman pada ngajar, saya pulang ngeliwat terus sampai sekarang. Bacakan lagi. Saya kalau ketemu bacakan, bahkan bacakan paling terbesar waktu reuni ada haul masai, saya bikin bacakan terbesar panjang lagi. Launya macam-macam, ada ikan asin, sambal tomat biasa, sambal panutu biasa, kayu-kayu. Lalu saya masak itu saya nggak pernah pakai kompor, pakai api, enggak. Saya masak pakai sendal jepit. Sendal jepit dibakar jadi sene itu. Ya, cuman baunya kurang enak ya. Kita makan jadi kayak rasa sendal jepit. Tapi yang namanya santri apa aja enak. Saya dulu maling juga di pondok. Jangan ditiru, maling jantung saya. Kalau maling jantung saya bawa ransel. Gak pernah saya bawa pulang ke pondok satu jantung, bisa-bisa satu tas, satu ransel saya maling jantung. Tapi di situ kampung udah ikhlas, tiap jantung hilang pasti santri. Ya, alhamdulillah sekarang saya nggak terkenal sebagai maling jantung karena saya udah masuk kategori selebriti. Tertutup maling jantung nama selebriti. Padahal kalau dibongkar-bongkar tetap baik maling jantung. Ya. Jadi adik-adik itu sayang, ayo waktunya mondok tetap mondok. Jangan pernah takut nanti keluar mau jadi apa. Manusia punya dihargai orang.
karena ada prestasinya. Jadikan dirimu manusia-manusia yang berprestasi. Belajar qiraat sampai cakep, sampai kamu jadi qori tingkat internasional. Insya Allah. Saya ini merasa banyak yang kurang, makanya banyak malu saya. Jadi nggak mau begini begitu, takut saya. Cuman saya ingat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang menghadap Allah, dan modal pulang kita falyamal 'amalan shalihan, beramal soleh, berbuat baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan beribadah kepada Allah jangan menyekutukan Allah. Makanya saya suka nentang kalau di internal kecil-kecilan, saya suka nentang kalau orang bilang kok orang meninggal dikirim Fatihah, emang nyampe? Saya jawab nyampe. Gambarannya kita WA dari sini ke Surabaya nyampe nggak? Kita mencatan dari sini ke Bandung nyampe nggak? Nyampe. Saya bilang jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Besok kalau ada orang bertanya, kok orang di atas kuburan assalamualaikum ya ahlal kubur, apakah di dalam kubur? Dengar. Kok di kuburan assalamualaikum? Ada pertanyaan nanti yang begitu kita keluar, dianggapnya kita santri, pertanyaan aneh-aneh. Saya jawabnya ringan. Apakah orang yang meninggal dikasih salam dengar? Saya bilang dengar. Apakah dia ngebalas salam kita? Ngebalas. Cuman pelan suaranya, enggak kencang. Waalaikumsalam. Sebab kalau dia nyawanya keras, kita kabur. Jadi jangan dibahas tinggi-tinggi. Kira-kira begitu. Zaman sekarang sudah dibuktikan. Dulu orang nggak percaya. Apakah orang kirimin Fatihah nyampe? Bahkan saya pernah diprotes sama teman sesama sinetron. Apa katanya? Gue nggak suka tuh kalau ada para speaker, mari sama-sama kita kirim Fatihah buat orang-orang tua kita, guru kita yang sudah meninggal dunia. Gue nggak suka tuh. Kata kawan saya, artis juga waktu itu. Karena saya sudah dibilang sebagai Ustadz Ferry para pencari Tuhan. Apa jawaban saya? Saya bilang, kenapa apa-apa Fatihah? Kok orang meninggal mari sama-sama kita baca suratul Fatihah? Saya jawab spontan, Fatihah isinya doa. Alhamdulillahirabbil alamin, pembuka doa. Penutupnya juga walhamdulillahirabbil alamin. Jadi jawaban saya ringan. Kenapa orang dibacain Fatihah? Kalau didoain saya senang, saya suka, nggak apa-apa. Yuk kita doakan orang tua kita. Tapi kalau yuk kita kirim Fatihah, saya nggak cocok, kata dia. Saya jawab bahwa Fatihah juga isinya doa. Dan saya berharap adik-adik saya besok ke depan kita begitu menerima tantangan santai. Orang-orang NU itu santai, tapi hebat. Orang Banten itu nggak gedabah-gedubuk, nggak seperti nampak seorang jawara, ya. Nggak harus begitu, tapi pada saat keluar kebantenannya ternyata memang Jawa. Karena orang-orang tua kita juga ya kiai juga, ya jawara juga. Jadi walaupun saya mundar-mandir Banten nggak pakai itu bagus, karena memang saya nggak ngerti masalah turunan. Nah, sekarang lagi viral di mana-mana orang cari silsilah keturunannya, merasa keturunan Nabi, ya. Nah, saya nggak nyari keturunan, cuma saya ingat kita punya bapak kiai, tapi kita bukan kiai. Kalau kita ngaku bapak kita kiai, malu. Makanya sampai sekarang saya nggak berani ngakuin bapak saya ini lah. Karena saya malu, saya sendiri bukan kiai, saya sendiri pelawak. Tapi insya Allah lama-lama saya ngikut bapak saya, karena ujung doa yang sering kita aminkan, irfa'lahumud darajat wa da'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at, berujung wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Enggak apa-apa kita nggak masuk surga bareng pejabat, enggak apa-apa. Nggak apa-apa kita nggak masuk surga barang artis, barang orang terkenal, nggak apa-apa. Asal kita besok di surga ada ibu dan bapak kita, guru-guru kita. Amin ya Rabbal. Biarin ibu, biarin, jangan maksa kita ya Bu ya. Karena kita mah begini adanya. Pengen gitu kita juga jadi ustazah ya Bu ya. Cuman seusia gini kan udah repot ya Bu.
Dah anak masukin ke Tebu Irang 08 Banten. Anak kita ntar yang terusin, anak kita jadi ustazah. Amin. Ibu udah nggak usah repot-repot lagi pengen mondok, ya Bu ya. Mendingan ngelayanin bapak aja, ya Bu. Ya Bu. Mudah-mudahan ibu sehat terus, panjang umur, banyak rezekinya. Karena hidup zaman sekarang dimanapun kita berharap dan berdoa mudah-mudahan urusan dunia ada duitnya. Amin. Karena suami berharga di dunia kalau punya duit. Di rumah tangga suami berharga kalau punya duit. Bahkan kita hidup di dunia dihargai orang kalau banyak duit. Bahkan saya kalau ceramah saya bilang, ibu biarin suami kita hitam nggak apa-apa asal banyak duit. Biarin suami kita di rumah terus nggak apa-apa asal sering ngasih duit. Biarin suami kita mau kerja 2-3 bulan nggak apa-apa asal sebelum berangkat kerja ninggalin selesai, ya Bu. Karena kita nggak butuh-butuh banget suami, ya kan? Ya kan? Yang kita butuhin adalah duit. Bahkan ada tetangga saya nekat banget, biarin jadi janda juga nggak apa-apa asal jadi janda yang banyak masih tetap aja. Jadi sempat viral gitu. Bahkan ada juga beberapa yang viral di TikTok tuh rame kayak saya ngirim Fatihah tuh yang di luarnya bercandanya, tapi semua ada mobil itunya, ada aja aja dari itu. Saya bilang, tapi begitu saya banyak semua naruhi bapak ini, bapak itu, bapak yang mana, bapak yang ini, bapak yang ini, bapak yang itu, bapak yang ini, bapak yang itu, yang ini, yang ono. Al-Fatihah. Wailah hadrati khususan abin, bapak haji ini, bapak haji itu, bapak haji itu tuh yang kuburannya di depan masjid. Bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini nih yang kuburannya udah ketiban triplek. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kuburan yang kemarin mau dijual anaknya. Ramai itu Bu. Yang di luar kulitnya orang pada ketawa itu. Ya Bu ya. Makanya nggak ada yang sia-sia kalau anak-anak kita masukin ke pondok bertahun-tahun, bahkan dari SMP-nya sayang, dengerin, sampai aliyahnya masih di pondok, sampai kuliahnya di pondok, udah nggak usah kemana-mana, keluar dari sini, dari Tebu Ireng 8 berangkat ke Yaman, ke Mesir, Kairo, ya, Maroko, balik lagi ke Indonesia, udah jadi guru besar. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ibu selalu banyak rezekinya buat anak-anak untuk pendidikannya. Amin. Karena kalau kita ngebayangin kapan seperti guru kita, saya sendiri begitu, saya juga nggak ngerti. Kok tiba-tiba saya begitu selesai ngelaba diundang, dikontrak suruh main para pencari Tuhan 11 tahun selama Ramadan. Jadilah saya sebagai Ustaz Ferry yang membawa misi. Acting saya bagus. Kenapa? Selalu rating katanya sinetron itu setiap bulan puasa. Terkenal sebagai Ustaz Ferry. Padahal saya nggak ngerti. Pulang pondok saya nggak pernah paham apa itu jokes, apa itu anekdot, saya nggak paham. Dulu kan ada cerita-cerita, ada anekdot, ada jokes. Kalau sekarang tuh main stand up comedy. Dulu saya enggak. Cuman saya kalau lagi muhadharah, muzakarah di majlis, saya bercanda. Saya ceramah, saya ngelawak, saya pakai gamis, kain sarung saya sambung-sambung. Saya naik ke podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama besar seperti saya akan bicara. Nah, zaman itu tuh saya ngelawak kayak begitu. Jadi sampai di majlis itu terkenal kalau nggak ada saya majlis sepi. Karena orang-orang ngaji saya ngelawak terus. Akhirnya nggak jelas nggak jadi kiai. Makanya adik-adikku saya ngayu, di sini saya lihat komplit yang bisa nyanyi, belajar nyanyi, jangan fanatik banget. Karena apa? Udah bisa ngaji. Karena orang yang bisa ngaji pasti bisa nyanyi. Tapi kalau orang yang suaranya bagus bisa nyanyi, belum tentu bisa ngaji. Itu kehebatan santri. Santri bukan penyanyi, tapi kalau nyanyi bagus. Nah sekarang untuk jadi artis nggak perlu ke TV. Adikku sayang, nggak perlu kita ke TV. Banyak udah channel-channel yang bisa kita bikin sendiri dengan adanya YouTube. YouTube perkembangannya luar biasa. Dulu kalau kita mau nonton TV harus pulang ke rumah. Sekarang di kantong kita udah TV. Bahkan yang viral di YouTube itu bisa langsung diangkat ke TV. Makanya banyak artis. Karena zamannya medsos luar biasa, ya Bu.
Makanya kalau kita buka setiap hari HP ibu capek, nggak ada berhenti. Sekarang itu suaminya lagi tidur marah-marahan, berantem-beranteman. Makanya saya bilang kalau saya lihat masuk adik-adik saya di pondok aman, kelihatannya adem, wajahnya enak tuh. Ya, jago-jago bangun tengah malam, sholat tahajud. Makanya wajar kalau sekarang ada yang tidur, wajar. Karena nanti bangun buat sholat tahajud. Ada emang yang sekarang tidur sampai besok tidur terus ada. Gak apa-apa. Mudah-mudahan adik-adik kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Saya ngeliat adik-adik saya udah pada ngantuk, udah pada capek. Ya, yuk ke depan. Siapapun kita, kalau kita punya keinginan Allah tolong, manusia tolong. Di bahasa Kiai. Adikku sayang, pesan saya, kalau kita punya keinginan Allah tolong, manusia tolong. Kuatkan keinginan, akan mendatangkan pertolongan Allah. Kalau sudah sampai ke sini berarti kita punya keinginan. Kencengin keinginan, kita pengen jadi santri, pengen ngaji, pengen jadi kiai, pengen menguasai ilmu-ilmu agama, jangan pulang. Karena kalau santri sering pulang berarti terlalu pintar. Santri yang gak pulang-pulang itu yang bodoh. Saya ulangin, kalau santri 3 bulan mondok pulang berarti pintar. Tapi kalau 12 tahun gak pulang-pulang berarti bodoh. Paham gak nih? Dibalik, yang 12 tahun yang pinter, yang 3 bulan bodoh, orang belum bisa udah pulang aja. Benar. Jadi kalau pengen jadi santri yang bodoh, jangan pulang-pulang sampai 12 tahun. Ya, jangan kayak saya, bentar-bentar pulang, bentar-bentar pulang. Di pondok orang-orang ngaji, zikir baik. Zikir, akhirnya pagi orang-orang ngaji, saya tidur. Karena malam kebanyakan zikir. Sehingga adik-adikku saya yang masih SMP jangan terlalu dalam zikirnya. Karena zikir motivasi pikir. Belajar aja dulu, jangan dipakai terlalu banyak mikir. Ya. Ya, kalau zikir pagi, siang, sore, malam, akhirnya besok orang-orang sekolah kita ngantuk karena malam zikir. Ya, mikir aja dulu, mikir pelajaran kapan masuk, kapan hatam alfiahnya, kapan hatam ilmiahnya, kapan hatam balaghahnya, itu aja dulu. Jangan dipakai banyak-banyak. Saya pernah disuruh ceramah, ada satu sekolah yang ngajarin zikir terus. Akhirnya pagi-pagi anak-anak pada gak sekolah karena malam diajak begadang zikir sampai tengah malam. Nah, di situ ada bahasa zikir motivasi pikir. Kalau kita zikir terus nggak mikir, repot. Harus mikir dulu baru banyakin zikir. Karena kan masih muda, masih udah banyak zikir aja. Ntar jadi malas. Pengen punya motor zikir terus. Ya, mendingan belajar aja terus. Kita apa pinter nanti bisa punya motor. Kalau kita punya keinginan, Allah tolong, manusia tolong. Kencengin keinginan, kuatkan kita. Insya Allah nanti kita mau jadi apapun bakal ditolong sama orang, bakal ditolong juga sama Allah. Terlalu serius sebetulnya saya ceramah ini. Saya jarang, biasanya kalau saya ceramah lompat-lompat. Banyak kan bercandanya. Nggak tahu malam hari ini mungkin saya pagi, siang, malam saya baru pulang juga dari daerah yang jauh, Sukabumi ujung sana, masih capek. Saya ingat kiai saya, guru saya, Ustaz Ahmad, Abah undang kemari, udah saya datang. Karena sebetulnya saya juga gitu, penyakit saya kalau ceramah suka nggak pikirin bener apa enggak, baik apa enggak. Yang penting uang yang sudah masuk tidak bisa diambil lagi. Ya, adik-adikku sayang semuanya siap untuk jadi orang pintar. Ayo jawabannya yang mantap coba. Kalau saya bilang pesantren 08 jaya, karena di sini cikal bakal kita bakal lahir, tumbuh, berkembang orang-orang yang berguna di negeri ini. Amin. Adik-adikku besok ada yang jadi menteri. Amin. Menteri yang alim. Amin. Besok jadi dewan di DPR yang alim. Amin. Karena cikal bakalnya kita pengen ke depan. Tebu Ireng 08 Banten mudah-mudahan jadi regenerasi yang kuat, yang handal, yang bisa diperbutkan oleh bangsa, agama, dan juga negara. Luar biasa. Tadi lurah juga saya ketemu. Ternyata lurah juga dulu pesantren juga. Ya, pesantren juga beliau. Cuman nggak tahu berapa tahun. 2,5 minggu ada. Saya hampir rata-rata kita pernah ngalamin. Makanya adik-adikku sayang jangan contoh saya.
jangan contoh lurah. Lurah cuma 2 minggu setengah mondok. Ya, ayo biar 12 tahun. SMP 3 tahun, aliyahnya 3 tahun, kuliahnya 4 tahun, ya, ngabdi 5 tahun, udah selesai. Nggak usah mikirin pengen punya cewek, nggak usah di pondok, itu mah penyakit. Kalau orang udah hebat, ilmunya banyak, ganteng, duitnya megang, cewek mana yang nggak mau? Benar? Cewek juga begitu, kalau udah pinter, cakep, cerdas, cowok mana yang nggak mau? Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat wal khabisatu lil-khabisina wal khabisuna lil-khabisat. Perempuan yang pintar buat laki-laki yang pintar, laki-laki yang pintar juga buat perempuan yang pintar, gak bakal disia-siain. Ya, ayo sayang, jangan pernah mikirin macam-macam, pengen kerja, pengen lama lah. Banyak mondok cakep di sini, begitu pulang pindah pondoknya santren Korea. Gak ada ilmunya, cuma ngambilin benang aja tiap hari. Pabrik sepatu maksudnya. Ya, saya berharap ke depan adik-adik saya mudah-mudahan sekalipun jadi artis yang soleh, bisa bikin sinetron yang bisa mencerminkan Indonesia di masa depannya nanti. Pernikahan dini itu cerita sinetron hamil duluan, ngetop banyak yang nonton. Mudah-mudahan kamu bisa jadi pemain, jadi sutradara, kamu bikin pernikahan Islami. Karena itu lebih menarik daripada pernikahan dini. Ya, nah saya nggak panjang-panjang kalam, tapi saya janji insya Allah Kiai atau ketika saya pengen datang ke sini tanpa diundang, saya pengen hadir kumpul bareng dengan adik-adik saya, nggak harus bicara seperti ini, karena mengawalinya yang susah, insya Allah melanjutkannya nggak susah. Tadi saya waktu ketemu juga Akhindal Kirom, sahabat saya dulu, saya pernah main ke rumah beliau di Hidaman Hidam. Saya juga pernah main ke tempat beliau sama teman saya dulu. Dari perjalanan hidup saya nggak tahu mampirnya di mana aja, nggak tahu. Karena orang tua saya juga begitu. Bahkan kiai zaman dulu lebih banyak kembarannya, seperti kakek saya juga begitu. Jarang tiap hari dulu, masa kalinya pergi 2 bulan, 3 bulan, kemana gitu. Orang-orang tua dulu begitu. Saya nggak tahu. Sekarang ini saya sering diundang kemana-mana, tapi saya pulang. Karena saya bawa parcel sih. Jadi kadang-kadang kita ditungguin parcel. Ya, adik-adikku saya mungkin kalau udah capek ya, santri udah capek ya, udah ngantuk ya, dan punya persiapan besok, nanti jam 4 sudah tahajud bersama ya, terus kemudian ngaji, benar? Oh libur, jadi kuat ini sampai jam 1 kuat. Ada ustadz yang ceramah di sini sampai 3 jam ada. Udah berapa ustadz yang ceramah sampai mati di sini? Ya, ahabul kalam ilallahi ta'ala arba'un, ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Mudah-mudahan ibu kita yang ngurusin kita gak punya rezeki, Allah kasih rezekinya, amin. Mudah-mudahan kiai kita Allah mudahkan rezekinya, amin. Besok keinginan kiai kita, keinginan daripada santri kita dan guru-guru kita di sini agar berdiri sebuah perguruan tinggi, Allah berikan kemudahan semudah-mudahnya, amin. Yuk bareng-bareng, subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula itu teknis orang-orang soleh merayu Allah. Kita pergi haji, kita umrah, kita tawaf, itu isi. Ya, mudah-mudahan kita banyak merayu Allah, Allah berikan kemudahan buat kita semua. Nah, mumpung di pondok sekali pesan adik-adikku saya, santriawati, pesan saya, ada pertanyaan yang ringan. Kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama nanti orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Apakah sama orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Yuk, selagi kita ada di Tebu Ireng 08 Banten, belajar supaya kita tetap menjadi orang yang tahu. Belajar supaya kita tetap menjadi orang yang ngerti. Belajar terus supaya kita menjadi orang-orang yang paham. Untuk itu saya rasa salam kenal dari saya. Insya Allah Kiai, saya pengen kedua kali Kiai. Insya Allah saya bisa kesini lagi.
Kalau besok saya nggak usah ceramah, saya kemarin numpang makan aja Kiai. Kalau Kiai masih suka, insya Allah ketiga kalinya saya kemari lagi Kiai. Nggak usah makan Kiai, saya maling sendal paling. Karena di pondok saya dulu jagonya maling sendal. Kalau hari ini saya nggak dikasih pinjam yang kanan, saya colong yang kiri. Di pondok tuh zaman saya. Sampai akhirnya yang kanan dia nggak pakai, yang kiri saya udah stok di pondok saya, di balai saya. Akhirnya sendal itu dibuang, jadi dua-duanya 2-3 bulan jadi milik saya. Jangan ditiru, jangan ditiru. Ya awas, di pondok udah biasa kehilangan sendal. Ya, di sini begitu nggak? Enggak, berarti cakep. Sampai sendal aja nggak berani dicolong, cakep gitu. Buduk juga berkah, nggak apa-apa. Ya, saya juga pernah ngalamin buduk di sini kuning. Tapi akhirnya jadi selebriti. Iya kan, ya kan? Berarti buduk masa lalu nggak ngaruh dong. Tapi harus buduk dulu, nggak apa-apa. Ya, berkah. Ya, mudah-mudahan malam hari ini apapun yang kita niatkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku sayang yang pengen jadi dokter, yang pengen jadi pengusaha, mudah-mudahan Allah mudahkan cita-citanya. Yang pengen jadi ustazah, yang pengen jadi penceramah, mudah-mudahan Teguh Ireng 08 Banten sudah mempersiapkan adik-adik ke depan untuk berguna bagi bangsa, agama dan juga negara. Saya berharap mudah-mudahan keluaran dari Teguh Ireng 08 Banten di tahun 2000 sekian, insya Allah ada yang jadi Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan presiden-presiden kita ke depan nanti adalah santri-santri dari Teguh Ireng 08 Banten. Hanya santri yang bisa memimpin negeri ini, insya Allah ke depan menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ridaillahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah wa biqawli du'a wa minul istazina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya titip di santri ini, doain saya biar saya jadi ustadz beneran besoknya. Amin. Karena ibu saya belum sampai 2 bulan meninggal dunia. Saya pengen hari ini tiba-tiba saya teringat orang-orang, saya kumpul dengan orang-orang soleh yang pasti doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk titip, kita doain orang-orang tua kita, wabil khusus guru-guru kita doain. Sebab kita punya ilmu sedikit, kalau manfaat ikhlas guru kita, insya Allah barokah, bermanfaat buat orang banyak nanti. Yuk, saya mau nitip, doain ibu saya dan doain ibu-ibu juga di rumah, ibu-ibu kita. Mudah-mudahan Allah berikan sehat, panjang umur. Allah, ibu kita yang lagi dagang biar lancar dagangannya, yang lagi usaha biar laris usahanya, yang lagi punya obekan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan obekan, banyak rezekinya. Amin. Sehingga kita bisa bareng-bareng kumpul di sini kita untuk bangun besok sebuah perguruan tinggi di Teguh Ireng 08 Banten. Amin ya rabbal. Nasrul barakatuh wassalamu ala afiyah fid din wal akhirah. Tawsir rizqi wasi'an. Yuk bareng-bareng ibu kita khususin Allah wa khususun summa ila ruhi abina. Kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita, wa ummina, emak kita, dan juga kita sebut juga emak kita, emaknya emak kita. Bil khusus ibu saya. Allahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa haqqi ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimati. Amin. Saya tutup dengan doa Bapak Kiai. Ya, kalian karena udah malam saya juga mau istirahat. Tahu juga barang-barang ya. Mungkin barangkali mohon maaf kalau malam hari ini yang ngedoain pelawak diaminkan aja ya Bu ya. Ya, adekku diaminkan aja ya. Ya, astagfirullah alhamdulillah ya walana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah wa ni'amahu wa yukafiru mazida. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم حسن مقاصدنا بنور الهداية اللهم حسن مقاصدنا يا الله بشفاعة رسول الله اللهم حسن مقاصدنا يا الله بقبول دعاء أبينا وأمينا وأستاذنا اللهم ارزقنا القناعة وذكرنا بالموت كل ساعة وحببنا بالصلاة الجماعة وأدخلنا الجنة مع النبي صاحب الشفاعة اللهم اجعل أولادنا عالما ومتعلما وفاتنا وزكيا اللهم بارك لنا في الماضي وفيما بعد الموت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والنعمة والمغفرة علينا يا الله وأولادنا وأزواجنا وأهلينا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر لهم السيئات وأدخلنا الجنة مع الآباء والأمهات ربنا إنك جميع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا فتاح يا مجيب يا الله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih adik-adik santri, sekali lagi selamat belajar ya. Regenerasi pasti terjadi. Yang tua-tua yang ngetop selesai nggak ngetop lagi. Yang tua-tua yang banyak ilmu begitu selesai habis ya. Tinggal yang muda-muda besok menjadi penerus dan pengganti guru-guru kita, orang-orang tua kita, dan regenerasi berikutnya yang lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berilmu. Adikku, ibuku, terima kasih. Wah, santriwati, terima kasih, maafin dan selamat istirahat. Guru saya, kiai saya, Abuya, Kiai Ahmad Guswani, mohon ikhlas juga. Kiai Abdul Rauf, maafin, makasih, dan guru-guru saya juga spesial buat alumni Tebu Ireng, terima kasih, maafin. Saya ceramah kalaupun ada yang kurang enak dan kurang berkenan, ikhlasin aja. Itu pun bukan hal yang mudah karena kata Kiai al-ikhlas fi khawatiril a'zam. Ikhlas pun masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Ikhlasnya kita bukan ikhlas orang soleh, ikhlasnya kita bukan ikhlas para wali dan para nabi. Ikhlasnya kita masih kita. Tapi dengan begitu pun saya mohon diikhlaskan kalau sikap, tingkah laku serta ucapan saya kurang berkenan. Saudaraku semuanya terima kasih, adikku terima kasih, ibu-ibuku terima kasih, wali santri terima kasih, dan para kiai terima kasih. Fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Udahlah, karena udah malam juga. Saya juga udah ngantuk. Kamu ngantuk gak? Saya juga ngantuk, udah pegel-pegel nih. Oke deh, kita tutup aja sama-sama. Kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Trisardi Haikal Badawi dan rekan saya Nida Fauzia mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.